Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah qiyam Ramadan Masjid Al-Mahdi rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur atas berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan nikmat yang terbesar sampai saat ini kita rasakan yaitu nikmatnya iman, yang dimana tatkala Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, maka kita masih bisa dengan mudahnya melangkahkan kaki kita, menggerakkan anggota tubuh kita untuk mematuhi dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan dengan nikmatnya iman tersebut, kita juga masih bisa dengan mudahnya, dengan ringannya menjauhi sejauh-jauhnya segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah qiyam Ramadan rahimakumullah. Dan kita pun masih diizinkan oleh Allah, masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan, yang dimana ini adalah merupakan sebuah fasilitas yang luar biasa, fasilitas yang sangat baik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita ini adalah hamba Allah, umat akhir zaman, yang dimana usia kita sungguh sangat jauh lebih pendek jika dibanding dengan usia hamba Allah terdahulu. Usia umat terdahulu yang sampai ratusan tahun, berpuluh-puluh tahun mereka bisa hidup, diberi kesempatan Allah untuk beribadah, beramal soleh sepanjang usianya yang ratusan tahun tersebut. Tetapi kita hanya diizinkan oleh Allah sebagai umat akhir zaman yang usia kita tidak jauh, hanya sekitar angka sebagaimana Nabi kita mendapatkan usia di dunia, tidak jauh dari angka 60, baik itu lebih ataupun kurang. Bahkan ada beberapa manusia, saudara-saudara kita yang juga usianya tidak lebih dari hanya belasan tahun saja, bahkan kurang. Tetapi meskipun kita sebagai umat akhir zaman yang usianya sungguh sangat terbatas, yang relatif pendek, tapi nyatanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk meraih nilai ibadah, untuk meraih pahala ibadah yang dimana itu juga jauh melampaui usia kita sendiri. Dengan adanya bulan Ramadan kita diberi sebuah fasilitas, yaitu yang khairun min alfi syahrin, fasilitas ibadah yang nilainya lebih daripada 1000 bulan. Maka itu adalah wujud dari maha adilnya Allah, maha bermurahnya Allah, yang memberikan kita usia yang relatif pendek tapi masih diberi kesempatan untuk meraih nilai ibadah yang jauh melampaui daripada usia kita sendiri. Semoga ibadah Ramadan yang kita lakukan ini bisa benar-benar imanan wahtisaban, sehingga mendapatkan predikat takwa, yang dimana dengan takwa tersebut kita mendapatkan berbagai macam janji-janji Allah kepada hambanya yang bertakwa yang sangat luar biasa. Hadirin jamaah qiyam Ramadan rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, sejenak kita saling berbagi informasi, saling berbagi maklumat, yang merupakan itu adalah bagian dari kewajiban kita sebagai manusia, yaitu tawasau bil haqq dan juga tawasau bis sabr. Meskipun kita nanti di akhirat diminta untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan itu secara individu, tetapi selama hidup kita dituntut untuk saling mengajak, saling berwasiat, saling memberi nasihat satu dengan yang lainnya, sehingga kita saling menunjukkan kepada kebenaran dan juga kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita akan sedikit belajar tentang yaitu ciri manusia atau generasi yang tangguh, yang baik, yang dirangkum dari beberapa sabda Rasulullah SAW dan juga beberapa ayat-ayat Allah. Maka kita sebagai manusia hidup di dunia ini tidak lain dituntut untuk menjadi selalu berusaha menjadi hamba itu yang terbaik.
Kita dihidupkan di dunia ini tidak lain diseleksi. Diciptakannya, diadakannya kehidupan dan kematian itu tidak lain adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalaupun makhluk hidup untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa eksis di muka bumi ini, mereka melalui yang namanya seleksi alam. Kalau tidak bisa melampaui seleksi alam tersebut, maka dia akan punah. Tetapi manusia lebih daripada itu. Selain seleksi alam, harus bertahan terhadap kondisi alam yang berubah-ubah untuk eksistensinya di dunia. Tetapi manusia juga dituntut untuk melakukan atau melampaui sebuah seleksi amal, yang dimana itu juga akan menentukan eksistensinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di akhirat nanti. Maka mari kita berlomba-lomba untuk menjadi manusia yang baik, dan kita juga harus mengetahui kriteria menjadi hamba yang terbaik itu bagaimana. Maka hamba yang terbaik itu adalah yang pertama harus berakhlak yang baik. Khairun nasi ahsanuhum khuluqan. Ya, jadi sebaik-baik manusia. Maka kalau kita ingin menjadi manusia yang sebaik-baiknya, yaitu yang pertama kita harus mempunyai akhlak yang baik. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, mengabarkan kepada kita, yaitu yang terbaik adalah ahsanuhum khuluqan, yang akhlaknya baik. Yaitu standar akhlak baik, kita mencontoh Rasulullah yang dimana akhlaknya adalah Al-Quran. Lalu selain akhlak yang baik, yaitu kriteria individu itu juga harus baik. Tetapi yang kedua, setelah akhlak tersebut yang baik, maka orang yang akhlaknya baik akan melakukan sebuah amalan. Dia akan melakukan sebuah perbuatan yang baik juga. Maka amal yang baik. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Rawahu Ahmad. Yaitu sebaik-baik manusia, dia adalah yang panjang usianya dan baik juga amal perbuatannya. Maka di sini bukan usia itu sendiri yang lebih penting, tapi adalah kualitasnya amalnya tersebut. Usia panjang, amalnya baik, maka itu sebaik-baik. Kalaupun kita tidak punya usia panjang, ya tetap harus memiliki amal yang baik. Maka di sini adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengabarkan kepada kita dalam penghujung surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan sholiha wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapapun yang mengidam-idamkan, yang menginginkan liqa'a rabbih, bertemu dengan Rabbnya, maka bekalnya adalah amal yang baik. Maka di sini marilah dalam segala perbuatan, dalam segala amalan, maka kita perbuat apapun itu adalah yang baik-baik. Kita produktif, ya, produktif tapi juga harus positif, sehingga kita bisa sukses dalam menjalani namanya seleksi amal tadi, sehingga kita bisa eksis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan amalan kita yang baik. Lalu ciri yang ketiga, ada sebuah keseimbangan, yaitu antara dunia dan akhiratnya. Maka ini kedua hal ini harus seimbang. Manusia dalam hidupnya tidak bisa mendikotomi, tidak bisa memisahkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Nah, kadang ada yang salah. Oh, ini kan urusan dunia, gak usah nggawa agama, ya, tidak usah membawa-bawa ya akhiratlah di sini. Kita ini sedang bermain di dunia. Oh, sungguh tidak bisa dikotomi. Ya, tidak bisa dipisahkan. Segala apapun yang diperbuat oleh manusia di muka bumi ini, di dunia ini, maka semuanya itu ada hubungannya, ada pertanggungjawabannya di akhirat. Maka keduanya itu harus seimbang. Ya. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yaitu wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Memang tujuan utama kita hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk ibadah, untuk meraih darul akhirah, ya, meraih kehidupan akhirat yang sebaik-baiknya. Tapi kita tidak boleh melupakan bagian kita di dunia. Kita tidak boleh mengabaikan peran kita di dunia. Sebagai apapun, siapapun kita di dunia ini, maka kita harus memerankan, ya, semua bagian di dunia itu dengan sebaik-baiknya, dan setiap peran kita di dunia akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Apa yang meluncur dari lisan kita ada pertanggungjawabannya. Tiap tetes air mata yang kita keluarkan juga ada pertanggungjawabannya. Mengapa kita menangis?
mengapa kita tertawa, apa yang kita tangisi dan sebagainya. Itu adalah ada pertanggungjawaban kita di akhirat nanti. Lalu ciri yang lain, generasi yang terbaik, yang tangguh itu yaitu manusia yang tidak menjadi beban bagi orang lain. Maka kita ini diperintahkan untuk selalu berta'awun, saling menolong, yaitu aktif memberi pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan, bukan menjadi orang yang menjadi beban orang lain. Yaitu contoh orang yang menjadi beban ketika dia di depan itu nyerimpeti, menjadi penghalang bagi yang di belakangnya. Ketika dia di tengah-tengah juga demikian, ketika di belakang gandoli, nah itu yang tidak baik. Tetapi manusia itu harus benar-benar bisa bermanfaat dimanapun dia berada. Apakah dia sedang memimpin di depan, dia bermanfaat dan meringankan siapapun yang dipimpinnya. Kalaupun dia menjadi makmum di belakang, juga tidak mengganggu siapa yang sedang memimpin di depannya. Ketika dia sedang di sebelah berdampingan dengan yang lain, juga saling merangkul dan mengajak kepada kebaikan. Golongan generasi yang terbaik juga ciri yang kelima, yaitu berperilaku baik terhadap keluarganya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, rawahu Ibnu Asakir. Itu sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dengan keluarganya, dan aku paling baik kepada keluargaku. Maka standar kebaikan di situ adalah sebaik-baik manusia, cirinya adalah yang baik dengan keluarganya. Maka tidak ada artinya jika seseorang itu hidup di luar rumah. Ketika dengan kawan-kawannya dia begitu ramahnya, ketika berada di luar rumah dia begitu baik dengan orang lain, tetapi di dalam keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan orang tuanya, tidak ada hubungan baik sama sekali, maka tidak ada artinya dan dia bukan sebaik-baik manusia. Na'udzubillah. Lalu ciri manusia yang baik yaitu membayar hutang. Maka urusan hutang ini adalah sesuatu yang penting, yang sensitif. Kebaikan seseorang juga diukur dari bagaimana dia ketika berhutang. Maka na'udzubillah, ada juga manusia kadang yang ketika butuh dia memohon-mohon untuk diberi hutangan, tetapi ketika waktunya membayar bahkan dia lebih galak daripada yang dihutangi, kan ngoten. Nah, itu berbahaya. Maka hutang ini yaitu ciri daripada kebaikan seseorang. Innakum wadaina fa innahum hammun bil laili wa madzallatun bin nahar. Berhati-hatilah kamu dalam berhutang, sesungguhnya berhutang itu suatu kesedihan pada malam hari dan kehinaan atau kenistaan pada siang hari. Hadis riwayat Baihaqi. Ada juga riwayat yang lain, khairun nasi khairuhum qadaan. Sebaik-baik orang adalah orang yang baik dalam membayar hutang. Maka itu adalah ciri. Jadi kriteria baiknya seorang hamba itu bukan hanya sekedar bagaimana hubungan dia dengan Allah, tapi hubungan sosialnya dengan sesama manusia juga harus baik. Dan yang tidak kalah pentingnya ciri yang ketujuh yaitu khairun nasi anfa'uhum linnas. Jelas, sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan ciri yang lain yaitu khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka dalam urusan ilmu, urusan belajar, maka sebaik-baik manusia itu yang dia memperdalami, memahami, mengamalkan Al-Quran, dan juga sekaligus dia mengajarkan, menyampaikan ayat-ayat Allah itu kepada orang lain. Lalu sebaik-baik manusia, khairul muslimina man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, rawahu Muslim. Sebaik-baik muslim adalah yaitu muslim yang selamat dari lisan dan tangannya dari orang lain, yaitu yang dia itu yang membuat orang lain itu selamat dari lisan dan tangannya. Artinya lisannya, perkataannya dan perbuatannya itu tidak mencelakakan orang lain. Maka kalau seorang muslim itu perkataannya masih menyakitkan, masih menjerumuskan muslim yang lain, maka dia bukan sebaik-baik muslim, bukan sebaik-baik manusia. Maka marilah dengan mempelajari kriteria dan ciri-ciri kebaikan tersebut, semoga kita menjadi golongan manusia yang baik. Karena sejatinya setiap ibadah selain mengandung unsur vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, juga pasti ada dimensi sosialnya. Kalau kita teliti dalam sholat, kita mengakhiri sholat kita adalah dengan salam, yaitu assalamualaikum, dengan menengok ke kanan dan ke kiri. Maka itu melambangkan dimensi sosial, kita saling bertebar salam kepada saudara kita.
Bahkan setelah berpuasa pun juga kita dituntut untuk mengeluarkan zakat. Ya, sebuah dimensi sosial setelah ritual puasa yang itu adalah ibadah yang paling privacy, ibadah yang paling individu, tidak ada yang tahu kecuali yang melakukan dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di penghujung puasa kita pun juga diperintahkan untuk berdimensi sosial, yaitu membayar zakat. Haji pun demikian, juga harus menyembelih kurban, itu adalah dimensi sosial yang harus kita lakukan. Maka peribadahan apapun, kita ini harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga kepada sesama manusia di muka bumi ini, sehingga kita bisa menjadi sebaik-baik manusia yang dimana akan dinilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan terjaga eksistensi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang diridhoinya. Semoga ibadah Ramadan ini yang kita masih diberi kesempatan oleh Allah dan juga masih menjadi misteri apakah kita bisa menuntaskan atau tidak, tapi setidaknya selama kita masih bisa melakukan, benar-benar mari kita lakukan dengan imanan wahtisaban, sehingga diampunilah segala dosa-dosa kita dan diberi pahala yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Semoga apa yang sedikit ini bisa kita jadikan bahan renungan dan kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang diridhoi dan bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.